mungkin sekarang masih di sekolah atau kemudian juga baru selesai menghadapi PAT ya, mungkin masih ada juga mungkin yang minggu ini terakhir kali untuk ujian kenaikan kelasnya. Gimana? Sudah merasa yakin dengan hasil tes kalian ya, khususnya buat anak-anak kelas 10 dan kelas 11. Oke, terlepas dari itu semua, sebetulnya hari ini adalah momen penting buat kalian yang sekarang duduk di kelas 10, 11 ya, yang ingin masuk ke PTN tetapi hanya ingin masuk di jalur SNBP. Kenapa sih mesti SNBP gitu ya? Kakak sampaikan dulu nih, banyak beberapa pertanyaan yang masuk ke DM kita kalau banyak sekali antusias mereka itu untuk masuk SNBP, padahal tingkat kegagalannya kan juga sangat besar ya. Maksudnya dari sisi kuota aja SNBP itu cuma 20% gitu loh. Jadi tingkat kegagalan 80% itu sangat memungkinkan, tapi masih ada 20% yang sekiranya kita bisa lolos sebetulnya. Nah, kenapa sih harus SNBP akan kita kupas sedikit di YouTube kita hari ini ya. Beberapa siswa duduk di kelas 12 ya, kelas kalian yang mungkin yang sekarang nih tinggal di UTBK. Mereka tuh kalau udah pengumuman SNBP dan gagal itu rasanya benar-benar apa ya istilahnya, kayaknya udah dunia tuh udah runtuh gitu loh ya. Karena mereka menganggap yang pertama bahwa SNBP ini memang seleksi yang sangat ketat. Ketatnya apa? Karena yang pertama, seleksi diadakan di tiap sekolah itu hanya ada kuota 40% yang disebut dengan siswa eligible. Nah, buat kalian yang kelas 10, kelas 11 hari ini ya, yang mungkin sudah selesai PAT-nya dan ada yang baru mau selesai, coba dicek lagi nilai rapot kalian. Kira-kira tuh saya tuh masuk gak sih sebetulnya di eligible? Ya, karena hanya 40% kuota dari setiap sekolah. Nah, itu bagi mereka itu yang memang pengen masuk jalur SNBP ini suatu hal yang anugerah sekali gitu ya. Ketika baru diumumkan bahwa kamu masuk di eligible, itu mereka sudah sangat antusias, sangat senang sekali gitu loh. Apalagi mereka sampai lolos. Nah, banyak faktor yang memang anak-anak itu pengen banget jalur SNBP selain tadi ya, yang sudah persaingannya menurut mereka sangat kompetitif sekali. Kemudian yang kedua, nggak perlu belajar lagi ya. Nah, ini yang poin paling penting sih ya sebetulnya. Ketika dia sudah masuk di eligible, kemudian dia memilih program studi dan sudah diumumkan ya, karena pengumuman SNBP ini kan sebelum ujian sekolah, terus sebelum UTBK, 1 bulan sebelum UTBK gitu kan, dia udah dapet sekolah gitu loh. Dia belum lulus tapi dia sudah dinyatakan diterima di salah satu PTN dengan prodi yang impiannya pula mungkin ya. Jadi itu sudah menjadi nilai anugerah sekali buat mereka yang benar-benar lolos gitu. Makanya kenapa sih banyak yang pengen ngejar jalur SNBP, karena ini gitu loh. Sesudah itu apa yang mereka lakukan? Ya udah, mereka hanya siap konsentrasi di ujian sekolahnya ya, masih bisa mengikuti ujian sekolah itu dengan tenang gitu loh. Artinya mereka nggak perlu berpikir 2 kali gitu ya. Yang satunya mau ujian sekolah sama mengikuti UTBK, yang udah lolos ini nggak perlu lagi gitu ya. Dan mereka nggak perlu dipusingkan lagi dengan belajar ekstra lagi ketika mereka sudah dinyatakan di kelas SNBP gitu. Tapi memang untuk bisa lolos di eligible ini nggak mudah gitu loh Sobat Volta, nggak mudah banget ya, karena banyak peserta SNBP ini yang menganggap dirinya itu paling pintar di sekolah ya, merasa nilainya sudah bagus ya, kategorinya ini udah di atas KKM jauh gitu ya, tapi dia nggak mikir gitu loh, apa sih prodi yang masih saya ambil gitu loh. Jadi seleksi sangat ketat ya, 20% lagi kuotanya kan, jadi memang tingkat kegagalannya pun juga besar, 80% hampir tingkat kegagalan tidak lolos SNBP ini. Jadi buat kalian sekarang kelas 10, kelas 11, coba dibuka lagi ya, raport kamu tuh sebenarnya sudah mewakili eligible belum? Kalau kamu sudah merasa mewakili eligible, masuk nggak sih nilai rata-rata
mulai cek yang namanya kakak kelas kamu tuh dulu tuh banyak diterima di universitas mana atau PTN mana. Ketika kakak kelas kalian itu sudah lolos SNBP atau SNMPTN sebelumnya, diambil nggak sih oleh mereka gitu ya. Itu harus kalian selidiki nih dari sekarang, mulai kepo. Yang namanya kelas 10 kelas 11 itu sudah harus mulai kepo gitu ya. Apalagi ya sekarang naik kelas 11 ya, sudahlah belajar di kelas 10 kemarin tuh udah cukup. Sekarang tuh kelas 11 kalian sudah waktunya untuk mempersiapkan nilai rapat kalian supaya nilai rapatmu tuh nggak terjun bebas gitu loh ketika di kelas 11. Kelas 10 nya udah stabil gitu, kelas 11 nya terjun bebas lah, jangan gitu ya. Harusnya meningkat gitu ya, harusnya meningkat karena kan ada ulangan harian ya, kemudian tugas PR itu harus kalian tekuni gitu ya supaya nilai rapat kalian ini stabil ya. Sudah mulai cek kepo kakak kelas kalian kemarin sudah ngambil di jalur apa ya, keterima di PTN apa gitu, dan mulai kepo. Kemudian lihat lagi nilai rapat kamu, masuk gak sih aku dengan prodiku. Kalau memang rata-rata nilai kamu tuh pas-pasan ya, coba ambil beralih ke prodi yang lain yang sekiranya mungkin kamu masih suka tetapi masih di bawah gitu ya. Ada kemungkinan kamu untuk lolos. Kenapa? Ya kita jangan inilah ya, jangan memaksakan diri. Aku pengen banget nih prodi hukum misalkan dengan peminat yang paling banyak, tapi nilai kamu tuh pas-pasan gitu. Ingat, saingan kamu tuh se-Indonesia Raya deh gitu ya, se-Indonesia Raya yang pengen semuanya masuk SNBP, karena jalur ini tuh udah jalur pasti, kamu nggak perlu belajar lagi, hanya murni nilai rapot yang kamu pakai gitu kan. Kalau memang kamu merasa tidak bisa di prodi tersebut, silakan segera beralih, mencari tahu apa sih prodi yang tepat buat aku sebetulnya. Kalau nilaiku nggak masuk, terus aku ambil prodi apa nih gitu. Itu sudah harus mempersiapkan dari kelas 11 ini supaya nilai rapotmu itu bisa kamu naikkan, bisa kamu optimalkan gitu kan, agar kamu juga ketika nanti di kelas 12 di semester mau masuk semester 2 kamu lolos di eligible dan kamu juga bisa lolos di jalur SNBP. Nah, Volta Indonesia sendiri tentunya saat ini sudah membuka program namanya program kelas 11 Saintek. Kenapa sih kita sebut dengan program kelas 11 Saintek? Karena kelas ini akan mendidik anak-anak yang memang dia ingin masuk di jalur SNBP. Mungkin kelas 10-nya kemarin katakanlah up and down nih dari semester 1, mungkin karena kamu peralihan, kamu dari SMP baru masuk SMA, kaget semester 1 nilai rapotnya nggak bagus-bagus banget, baru kemudian di semester 2 kemarin naik kelas 11 nilainya udah lumayan ya, kamu nanti ketika kelas 11 kamu harus naikin lagi nilainya. Nah, kita sudah membuka program untuk kelas 11 untuk mengoptimalkan nilai rapot kalian ya. Selain itu di kelas 11 Saintek di Volta Indonesia kalian juga sudah mulai dibimbing bagaimana memilih sebuah prodi, bagaimana prospek di prodi ini ke depannya buat kamu sendiri. Gimana sih prospek kerjanya kalau aku mau ngambil jurusan di kimia murni, apa nanti kerjaan? Di kelas 11 inilah yang akan mulai kita berikan gambaran bahwa akan banyak sekali prodi dan PTN-PTN yang bisa kamu ikuti dan kamu harus mulai mempersiapkannya dari sekarang. Ingat adik-adik, kelas 12 kalian nanti kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di proses seleksi perguruan tinggi negeri di tahun berikutnya. Oke, segini saja informasi dari kakak. Ikuti terus channel YouTube Volta Indonesia dan pantau terus Instagram kita. Kepoin terus yang namanya program 11 Saintek buat kamu yang kelas sekarang mau naik kelas 11, dan ikuti program 3 SMA kita dengan program jaminan lulus 100%. Oke? Jumpa lagi di channel YouTube kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.